ini dari Nippon. Suatu saat yang membuat beliau tersentak. Sekutu mengebom kota Hiroshima. Jepang diperkirakan akan ada pengeboman kembali. Apa? Jepang dibom? Harus kutemui golongan tua itu untuk menyampaikan berita ini. Sultan Syahrir menemui Soekarno. Pak Soekarno, kota Hiroshima telah dibom oleh sekutu. Ada berita lain bahwa Nippon akan diserang lagi. Begitukah? Baiklah. Terus kasih berita tentang terbaru Nippon. Sultan Syahrir menunggu kabar dari radio sampai tanggal 15 Agustus 1945. Tiba-tiba ada kabar mengejutkan yang membuat senang Sultan Syahrir. Nippon kembali diserang. Kota Nagasaki menjadi sasaran. Kini Nippon tidak lagi berdaya di depan sekutu. Berita ini harus disampaikan kepada golongan tua. Ada apa? Berita apa? Laporkan sekarang. Nanti akan saya sampaikan kepada Pak Soekarno jika sudah datang. Kota Nagasaki telah dibom oleh sekutu. Nippon melemah. Mungkin ini waktunya kita mempersiapkan kemerdekaan. Benarkah? Tapi jangan gegabah. Tunggu dulu. Nippon masih kuat. Nyatanya mereka belum kalah. Baiklah. Pada tanggal 9 Agustus 1945, di studio radio BBC, Sultan Syahrir kembali menerima informasi tentang Nippon yang membuat hatinya kaget. Nippon telah mengalami kerusakan parah di kotanya. Dengan itu Nippon menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa? Nippon telah kalah? Ini adalah kesempatan bangsa Indonesia untuk memproklamasi kemerdekaan bangsa ini. Tapi karena Soekarno baru datang dari Vietnam, lebih baik besok saja aku sampaikan berita ini. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Sultan Syahrir mengumumkan berita kekalahan Jepang kepada seluruh warga. Di kediaman Soekarno-Hatta, Sultan Syahrir dan beberapa golongan muda datang membicarakan tentang kekalahan Jepang. Pak Soekarno, bagaimana kalau bangsa ini cepat-cepat dimerdekakan? Jika kalau tidak, bangsa ini akan jajah kembali. Jangan dulu, kita harus menunggu berita resmi dari pemerintahan Nippon. Jika tidak begitu, kita akan diserang dan disiksa oleh Nippon. Buat apa menunggu lagi? Nippon telah kalah. Mereka tidak bisa apa-apa. Lebih baik kita persiapkan kemerdekaan bangsa kita. Meskipun Nippon telah kalah dari sekutu, tapi mereka belum menyiapkan kekuasaannya. Jadi kita belum bisa memerdekakan bangsa ini. Cepatlah, kita akan terlambat untuk memerdekakan bangsa ini. Tidak bisa. Mereka juga mempunyai hak. Kita tidak bisa melawannya. Hak mereka apa? Apa mereka punya hak atas bangsa ini? Kita yang punya hak, bukan mereka. Kita yang tinggal di tanah ini, bukan orang lain yang punya hak. Sudahlah, kita lebih baik cepat-cepat untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa ini. Padahal semakin kacau, golongan muda bersikeras untuk mempersiapkan kemerdekaan, sedangkan golongan tua bersikeras menunda kemerdekaan. Dengan itu, para golongan muda mengadakan pertemuan. Hasil dari pertemuan itu adalah mendesak Soekarno-Hatta untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Cepatlah memerdekakan Indonesia ini. Jika Anda tidak mau, maka Anda berdua harus ikut dengan kami. Apa alasan Anda membawa kami pergi? Dan kau bawa kemana kami pergi? Agar tidak terpengaruhi oleh pemerintah Nippon. Masalah kemana itu tidak penting. Bawa mereka. Siap, tunggu. Golongan muda membawa pergi Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Sampai di sana, Soekarno-Hatta terus diberikan suatu ancaman untuk memerdekakan negeri ini sampai suatu ketika mereka masih tidak menerima kekalahan Nippon. Mereka masih terpengaruh oleh pemerintahan Nippon. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus segera berunding dengan golongan tua. Setuju, kita harus menemui golongan tua secepatnya. Akhirnya, para golongan muda dan golongan tua berkumpul merundingkan tentang pembebasan Soekarno-Hatta sekaligus persiapan kemerdekaan Indonesia. Kana, Sukarni, Khairul Saleh, apa tujuan kalian membawa Soekarno ke Rengas Dengklok? Kami membawa mereka agar mereka tidak terpengaruh terhadap Nippon dan agar ingin memerdekakan negara ini. Bukankah kita telah melakukan banyak persiapan terlebih dahulu? Apa gunanya Noburichi menjadi Kosakai dan Noburichi menjadi Hai?
Bukankah untuk mempersiapkan kemerdekaan negara ini, bukankah kita selalu mengidam suatu kemerdekaan? Tapi mengapa para golongan tua tidak ingin melakukannya sekarang? Ya, saya tahu semua itu benar, tapi belum saatnya kita merdeka. Ya, tidakkah Anda tahu Nippon memang telah kalah dari sekutu, namun mereka belum menyerahkan kekuasaannya. Meskipun mereka telah mengeluarkan ribuan janji memperbolehkan kemerdekaan kita, tapi nyatanya janji itu hanyalah gigi palsu belaka. Tidak mungkin mereka akan memerdekakan negara ini. Pokoknya kita harus melaksanakan proklamasi negara ini besok. Ini adalah keputusan golongan para pemuda. Baiklah, tetapi keluarkan dulu Soekarno karena hanya dialah yang bisa memerdekakan Indonesia ini. Masalah tersebut sudah diatasi. Saudara Darwis akan menyebut TK. Tunggu dulu, saya ikut dengan kalian dan beri saya waktu untuk berbicara dengan Pak Yamin. Apa Anda telah memikirkan ini masak-masak? Ini bukan keputusan yang ringan. Ini keputusan untuk negara kita. Sudahlah, mereka juga memang benar. Kita menginginkan kemerdekaan ini. Baiklah kalau begitu, saya tidak bisa menolak. Ya sudah, saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, mereka menjemput Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Sampai di sana, banyak persiapan menjelang kemerdekaan. Semua telah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Di malam itu, Soekarno bingung harus membicarakan proklamasi di mana. Karena tidak ada tempat, akhirnya dipilihlah rumah Laksamana Maida. Apa kalian datang kemari? Maaf mengganggu Anda, kami ingin meminjam ruangan Anda untuk proklamasi keesok hari. Silakan masuk. Lebih baik Anda yang masuk dengan Pak Hatta saja. Tidak, kami butuh Anda Pak Subanjo. Kemarilah ikut denganku. Setelah beberapa lama kemudian, Soekarno-Hatta dan Ahmad Soebarjo keluar dan mengumumkan hasil diskusi mereka. Tapi ada ketidaksesuaian antara pendapat Soekarno dan warga. Akhirnya, menurut perwakilan yang matang, diubahlah rancangan proklamasi tersebut. Setelah itu, Soekarno memanggil Sayuti Malik untuk mengetik naskah teks proklamasi Indonesia yang telah diubahnya. Sayuti, saya telah membuat teks proklamasi. Bisakah Anda mengetiknya? Saya sangat senang diberikan kepercayaan oleh Anda. Saya akan mengerjakannya dengan sangat baik. Baiklah, laksanakan. Wati. Istriku, negara ini akan merdeka. Buatkanlah bendera untuk negeri ini. Jahitlah kalau bisa secepatnya. Baiklah, suamiku akan mengeluarkan secepatnya. Tetapi aku cuma punya kain putih dan merah. Itu pun dari baju bekasku. Apa? Buatlah bendera yang sederhana. Ya sudah, aku pergi dulu. Doakan negeri ini agar tentram. Ya, aku selalu berdoa untukmu. Ya, terima kasih. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat sebelum upacara dimulai. Seperti, tolong tebarkan bendera merah putih ini sebagai kejayaan bangsa ini. Saya akan menjual. Laksanakan. Dia tidak akan serta-merta untuk mengibarkan bendera Indonesia. Dia berkomandan kami tidak akan memperjuangkan. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia yang telah hadir di lokasi diantaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, HOS Cokro-Minoto, Dr. Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula.
Soekarno mendekati mikrofon dengan suara lantang dan pantat. Soekarno membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta Anda untuk hadir di sini menyaksikan peristiwa dalam sejarah kami yang paling penting. Selama beberapa dekade, rakyat Indonesia telah berjuang untuk kebebasan negara kita, bahkan selama ratusan tahun. Ada gelombang dalam tindakan kita untuk memenangkan kemerdekaan yang naik dan yang jatuh. Namun semangat kami masih ditetapkan dalam arah cita-cita kami. Juga selama zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak pernah berhenti. Pada zaman Jepang itu hanya muncul bahwa kita membungkuk pada mereka. Tetapi pada dasarnya kita masih harus terus membangun kekuatan kita sendiri. Kita masih percaya pada kekuatan kita sendiri. Ini telah hadir saat ketika benar-benar kita mengambil nasib tindakan kita dan nasib negara kita ke tangan kita sendiri. Hanya suatu bangsa cukup berani untuk mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dalam kekuatan. Oleh karena semalam kami telah musyawarah dengan tokoh-tokoh Indonesia dari seluruh Indonesia bahwa pengumpulan deliberatif dengan suara bulat berpendapat bahwa sekarang telah datang waktu untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Saudara-saudara, bersama ini kami menyatakan solidaritas penentuan itu. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Betapa hatiku takkan bilang telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus berprestasi dan dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut. Bukan malah menodainya, kita harus bisa membalas budi pada pejuang tanah air yang mendahulu dengan mempertahankan negeri ini dan membawa nama harum bangsa Indonesia ke kancah internasional. Nippon mengalami kerusakan parah di kotanya. Dengan itu Nippon menyerahkan pasaran kepada sekutu. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars.
Apa kalian akan kembali? Starshine in our eyes, like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt warmth in our chests.